Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada pemateri kita, kalau saya seringnya Mas Zaman ya. Untuk nama lengkapnya itu adalah Mas Ahmad Roza Badruzzaman MA. Lalu yang saya hormati Presiden IKMP Mas Muhajir SH, dan juga yang saya hormati Menteri Kementerian Ristek Mbak Iklimah dan kawan-kawan sekalian peserta webinar pada hari ini. Langsung saja mengingat waktu karena kita akan langsung berdiskusi. Tapi sebelum itu, pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa kalau menurut saya, dikarenakan ini sesuatu yang kental di dalam dunia kehidupan kita, kehidupan sosial kita, dan pasti ada problematika yang harus kita lihat. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena memang ini sangat dekat dengan kita gitu. Nah, untuk itu kita melihat ada konsep hermeneutika Al-Quran, manakum magza, dan aplikasinya dalam memahami bunga bank. Tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan mengenalkan dulu riwayat hidup dari pemateri kita pada siang hari ini. Yang pertama, nama adalah Ahmad Reza Badruzzaman MA, tempat tanggal lahir Cilacap 25 November 1997, alamat asal di Jalan Dendles RT 4 RW 3 Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Untuk pendidikan SD atau MI di SD Negeri 1 Mujur Lor Kroya 2009, SMP atau MTS lulus tahun 2012, SMA atau MA di MA Miftahul Huda Rawalo Kabupaten Banyumas lulus tahun 2015, S1 di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto lulus tahun 2019, dan S2 di UIN Sunan Kalijaga lulus masuk 2020 dan baru lulus di 2022 kemarin. Nah, itu. Untuk pendidikan non formal di Pondok Pesantren Baikuniah Yogyakarta, Pondok Pesantren Membaul Quran, Pondok Pesantren Miftahul Huda, Pondok Pesantren Al Hidayah. Lalu pengalaman organisasi, ada wakil OSIS SMA Miftahul Huda, pengurus pesantren mahasiswa, pengurus pergerakan Islam mahasiswa Islam Indonesia Rayon Usuluddin tahun 2016, pengurus himpunan mahasiswa jurusan HMJ Ilmu Al-Quran dan Tafsir, pengurus Asosiasi Mahasiswa Bidik Miskin Purwokerto, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Ketua Senat Mahasiswa IAIN Purwokerto 2018-2019, lalu Lurah LPDP 2021, Ketua Divisi Riset Publikasi Ikatan Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga sampai sekarang, lalu pengurus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Purwokerto. Lembaga non formal seperti ketua lembaga pengembangan bahasa, lalu pengurus organisasi madrasah diniyah, lalu pengurus gerakan nada solawat, dan masih banyak lagi ya karya-karya yang sudah diterbitkan, entah itu terkarya jurnal internasional maupun nasional, lalu seminar, konferensi yang mungkin kayaknya kalau dibacakan ini sangat banyak. Nah, itu. Mungkin untuk supaya kita bisa lanjut saja, saya sapa dulu pemateri kita yang luar biasa pada siang hari ini. Bagaimana Mas Zaman? Apakah sudah siap? Oke, aman, Pak Ulur. Masya Allah. Sudah ganteng aja ini, Pak. Wih, saya Mohon dulu sehat ketika kan, Pak? jomblo tuh, iya, saya ketika Alhamdulillah. jomblo jam segini tuh masih hibernasi ya. Ini udah menikah jadi
Oh, gitu ya. Oh, Masya Allah. Ternyata, oh iya, tadi statusnya sudah menikah ternyata pemirsa. Jadi, sangat gimana gitu ya. Oke, tanpa melanjut saja, waktu untuk saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Pak. Ya, saya juga pakai PC, nanti mohon izin bisa share screen. Masih disable, Pak. Yang Ahmad Reza PC mau share screen tapi disable lagi. Gimana, Pak? Mau share screen? Iya, yang Ahmad Reza PC aja. Oke, coba sekali lagi. Oke, di sini. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'da. Sahabat-sahabat yang saya hormati, Presiden Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana, sahabat Muhajir, Muhammad Muhajir SH, yang saya hormati dan tak lupa sahabat-sahabat di kepengurusan Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana, dan semua yang hadir yang semoga dirahmati Allah SWT. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih sudah dikasihkan kesempatan untuk bisa berbagi. Salah satu tulisan saya yang saya kasih judul konsep hermeneutika Al-Quran makna maghza dan aplikasinya dalam memahami bunga bank. Ya, for your information, ini sebetulnya karya saya yang saya submit untuk tugas ujian akhir semester ya. Ini mata kuliah semester berapa saya lupa. Jadi waktu itu saya merasa kok rasanya eman-eman sekali kalau tulisan saya ini cuma dikonsumsi oleh saya, cuma dibaca oleh saya ataupun oleh dosen mata kuliah. Maka tulisan ini saya buat publishable dan saya submit di salah satu jurnal pengkaji ilmu Al-Quran di bawah Kementerian Agama, khusus tepatnya di Lembaga Pentasah Mushaf Al-Quran, tepatnya di Jurnal Suhufi. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 ini bisa terbit dan honorariumnya cair. Ya, saya masuk ke materi ya. Jadi ini obrolan santai saja, sahabat-sahabat. Nanti kalau di tengah saya presentasi ada yang kemudian merasa ingin bertanya, boleh sekali. Langsung ke Mas Desen. Ya, yang pertama saya ingin masuk kepada definisi riba dulu ya. Jadi secara etimologis, secara lughatan, kalau dalam kitab-kitab fikih klasik itu, riba itu definisinya ai-aziyadah, ya tambahan. Jadi berapapun itu ketika ada nilai tambah, ada sesuatu yang bertambah, maka itu riba. Kemudian kalau secara terminologis atau istilahan, riba ini memiliki pengertian pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batin. Jadi itu adalah definisi riba secara sederhananya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, dari manakah perilaku riba ini biasanya muncul? Dari telaah yang saya lakukan, saya menemukan bahwasanya perilaku ribawi itu biasanya berasal dari transaksi hutang piutang. Zezen, saya pinjam uang kamu 5.000. Zezen mengembalikan 5.500. Ada tambahan 500 dari ruusul mal, tambah dari harta pokok. Maka itu sudah masuk pada definisi riba. Nah, riba ini biasanya lahir
dari transaksi muamalah ya. Misalkan hutang piutang, walaupun juga sebetulnya perilaku ataupun ribawi ini juga bisa lahir dari namanya qard atau juga buyur jual beli. Jadi tidak hanya serta-merta dalam hutang piutang, tapi juga riba ini bisa muncul dari qard maupun buyur. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi adalah bagaimana pendapat ulama-ulama terkait riba ini. Setelah saya cross check, ternyata memang jumhur ataupun mayoritas ulama klasik ini memiliki pendapat bahwasanya perilaku riba itu hukumnya haram. Dan pelarangannya ini sudah menjadi aksioma ajaran Islam. Jelas dalilnya itu ahalalul bai'a wa harramar riba. Walaupun riba tadi bisa juga berasal dari buyuk tadi ya. Jadi memang ya seperti itulah. Dalilnya sangat tegas disampaikan oleh Al-Quran sehingga jumhur ini merasa sudah selesai, tidak perlu didebatkan lagi. Nah, kemudian hal ini menimbulkan satu destruksi hukum Islam klasik ya. Jadi bisa ya riba itu menjadi haram. Nah, kemudian ulama-ulama kontemporer ini mencoba untuk melakukan destruksi bagaimana hukum ini kita kaji kembali. Khususnya ketika ulama yang hidup dalam konteks yang berbeda ketika narasi-narasi terkait riba itu diproduksi. Saya contohkan gini, dalam konteks yang lain misalkan ya. Hari ini kitab Ahkamus Sultaniyahnya Imam Mawardi yang berbicara terkait dengan kekhilafahan itu masih dibaca. Padahal hari ini kekhilafahan sudah runtuh nih. Makanya kemudian ada banyak karya-karya yang mencoba merekonstruksi bagaimana hubungan negara, agama, dan bangsa. Nah, dalam konteks riba juga sama. Ulama-ulama hari ini mencoba untuk melakukan destruksi hukum, karena bagaimanapun ulama hari ini hidupnya berbeda dengan masa ketika narasi ataupun hukum terkait riba itu diproduksi. Misalkan hari ini lahir satu institusi perbankan ya, yang yang mungkin secara praktis itu berbeda perilakunya dengan perilaku ribawi. Tapi itu nanti kita bahas lebih lanjut nanti. Ya, kemudian upaya-upaya rekonstruksi hukum ini banyak dilakukan oleh ulama-ulama kontemporer. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang taghayyurul ahkam bitaghayyurul amkinah wal azminah. Jadi perubahan hukum itu berdasarkan perubahan waktu dan tempatnya ya. Karena hari ini situasinya berbeda, maka ada spirit untuk memunculkan hukum baru, merekonstruksi hukum baru terkait riba. Kenapa kemudian muncul destruksi ini tadi? Karena tadi ya, kebanyakan ulama itu menganggap riba itu haram. Dan praktek kali ini pun cenderung sama. Lah, biasa ada satu gerakan anti quo terhadap satu pendapat yang mana. Biasalah kalau kita baca pakai dialektika Hegel kan gitu, ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Tesisnya mungkin mengatakan menyamakan riba dengan praktek bunga bank haram, kemudian ada antitesis, muncul sintesis. Nah, ulama-ulama kontemporer kemudian mencoba untuk membaca kembali hukum-hukum terkait riba, dalil normatif terkait riba dengan berbagai pendekatan. Misalkan ya, teman-teman bisa baca Muhammad Syahrul ya, ada juga teori hudud atau teori batasnya. Ada juga Fazlur Rahman yang kemudian mencoba membaca dengan double movement. Ada juga Abdullah Said ya, tafsir kontekstual dengan metode kiasi berdasarkan hikmah dan bukan ilat. Nah, ini adalah beberapa upaya-upaya ulama kontemporer yang merekonstruksi hukum terkait ribawi ini. Kemudian
selain daripada itu, ketika kita selain daripada itu, hari ini kita lihat bahwasanya ada satu kecenderungan ya untuk menjadikan hermeneutika ini menjadi mitra, menjadi pendekatan, atau bahkan sebagai substitusi pengganti daripada ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi tadi ada beberapa pendekatan, nah ini saya coba masuk ke hermeneutika juga. Hermeneutika ini oleh beberapa ilmuwan muslim ada yang menjadikan mitra, artinya yang tafsir berjalan, hermeneutika berjalan, sama-sama berjalan. Ada juga bahkan substitusi ya, pengganti ilmu diskursus ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, kenapa kemudian mereka mencoba mensubstitusi ataupun mengganti tafsir tadi? Karena ilmu tafsir ini dinilai tidak memiliki variabel kebaruan. Itu bagi mereka yang mencoba untuk mengganti tafsir dengan hermeneutika. Selain daripada itu, tafsir juga cenderung tadi tidak ada variabel kebaruan dan karena tidak ada variabel kebaruan, maka status tafsir itu yang hampir sama dengan Al-Quran. Maksudnya hanya mengafirmasi ataupun ya menjelaskan tapi tidak terlalu banyak daripada Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri oleh kalangan hermeneutika ini dipandang sebagai refleksi dan respon atas kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Arab Jahiliyah abad ke-7 Masehi yang memiliki perbedaan dan struktur sosial dan kondisi masyarakat modern. Sebentar. Ya, saya lanjutkan. Ini kayak di stasiun ya, di stasiun. Ya, ulama-ulama kontemporer ini menganggap tafsir ini tidak memiliki variabel kebaruan dan cenderung hanya tidak komprehensif lah dalam kemudian mengelaborasikan Al-Quran ya. Padahal Al-Quran sendiri tadi dia hidup dalam satu masa yang bisa dibilang oleh kalangan hermeneutik patriarkis misalkan. Kemudian dalam hidup dalam satu komunitas masyarakat yang ya bisa dibilang kurang beradab ya, kurang civilizing lah. Nah, konteks inilah kemudian yang menjadikan orang-orang ataupun ulama ataupun pengkaji tafsir hari ini mencoba untuk membaca kembali terkait dengan riba. Karena tadi Al-Quran juga sangat sosiologis, bagaimana dia memiliki keterpengaruhan budaya Arab abad ke-7 tadi. Nah, sekarang saya coba masuk untuk melihat bagaimana asumsi dasar terhadap lahirnya hermeneutika. Terkait dengan asumsi dasar lahirnya hermeneutika Al-Quran manahumaza. Jadi sebelum sampai nanti kepada bagaimana kita membaca ayat-ayat riba itu, kita pahami dulu terkait dengan metodologi teknik kerja daripada hermeneutika manahumaza itu sendiri. Jadi asumsi dasar dari hermeneutika manahumaza itu kalau saya telaah setidaknya ada 3 hal ya. Yang pertama adalah sholih likuli zaman wa makan. Sholih likuli zaman wa makannya Al-Quran. Al-Quran itu sholih. Ini siapa? Bapak kamu requesting remote control of your screen?
Saya approve gimana ini Pak Jajan? Gimana Pak? Ada yang minta control your screen. You can control anytime. Click on your screen. Ya. Yang pertama adalah solil likuli zaman memakainya Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab yang memiliki relevansi dalam setiap masa dan tempat ya. Sehingga ketika ada nilai-nilai tadi yang dirasa tidak memiliki relevansi, ulama itu merasa terusik ya. Kemudian yang kedua adalah adanya usaha untuk mengintegrasikan ilmu social science dengan religious studies. Saya coba tampilkan di sini skemanya ya. Jadi paling luar adalah studi sosial humaniora, kemudian masuk ke dalam adalah studi agama, masuk lagi adalah studi Islam. Jadi hermeneutik ini itu adalah satu sosial humaniora ya, yang kemudian diintegrasikan kepada studi agama dan masuk ke studi Islam. Hermeneutik ini sebenarnya juga tidak hanya dikaji untuk kitab suci Islam, tapi juga awalnya justru malah dikaji untuk studi agama, dalam konteks ini Bible ya. Jadi bagaimana studi Islam ini dimasuki ataupun didekati dengan pendekatan-pendekatan baru dari ilmu sosial, termasuk di dalamnya adalah hermeneutika. Jadi spirit itu yang kemudian menjadi asumsi dasar lahirnya hermeneutika Manahumaza, saya lihat. Hal ini bisa dilihat juga bagaimana statement Pak Amin Abdullah ya, Profesor Amin Abdullah, guru besar UIN juga, bahwasanya problem ulumul Quran adalah ketertutupannya terhadap metodologi ilmu-ilmu modern, seperti ilmu-ilmu sosial, humaniora, atau bahkan filsafat ilmu. Oleh karena itu, Pak Amin Abdullah ini mencoba untuk menghubungkan Islamic Studies dengan religious studies kontemporer yang telah menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial humaniora, sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Nasr, Ahmad Abdul Zaid, Muhammad Syahrur, Muhammad Arkon, Abid Al-Jabir, dan Fazlur Rahman. Ya. Nah, setelah asumsi dasar yang kedua tadi, ada asumsi dasar yang ketiga, yakni shifting paradigm ataupun satu paradigma baru yang muncul untuk menggantikan paradigma lama. Jadi shifting paradigm. Kalau shifting paradigm itu punya Thomas Kuhn, misalkan ada paradigma baru, kemudian dia menemukan anomali ya, ketidakrelevanan teori paradigma lama ini, kemudian nanti mengalami krisis, baru lahir paradigma baru. Nah, hermeneutika Manahumaza ini taruhlah kita letakkan sebagai paradigma baru, paradigma lamanya adalah penafsiran itu sendiri. Karena tadi penafsiran ilmu tafsir dirasa tidak memiliki relevansi, kemudian terjadi krisis dan lahirlah kalau bahasan saya. Jadi ada satu shifting paradigm. Ini saya mengutip Pak Hamim Ilyas. Beliau juga Dr. Hamim Ilyas ya, guru dosen di UIN Jogja juga. Bahwasanya kemunculan tafsir modern adalah menjadi keniscayaan produk sejarah. Produk tafsir yang lahir dan legitimate di era sebelumnya telah mengalami anomali dan krisis sehingga tidak mampu menjawab problematika umat Islam di masa yang baru dan berbeda. Ini yang saya maksud sebagai shifting paradigm. Kemudian Pak Amin Abdullah juga menyatakan bahwa nalar zaman, sistem pengetahuan dan aspek kehidupan manusia abad ke-21, baik dalam aspek sosial, budaya, politik, dan juga agama, telah jauh berkembang dan tentunya berbeda dari nalar pada zaman
abad pertengahan. Ini bagaimana kemudian shifting paradigm ini disampaikan oleh beberapa tokoh-tokoh kita. Nah, dalam konteks Al-Quran, Pak Nasruddin mengatakan gini, Pak Nasruddin ini dosen UIN Purwokerto ya, mengatakan gini, Al-Quran adalah korpus. Korpus tertutup. Gimana jelasinnya ya? Jadi Al-Quran itu memerlukan juru bicara yang dapat merelevansikan pesan moralnya dengan segala situasi dan kondisi. Ini hampir sama dengan statementnya Sayyidina Ali ya, bahwasanya Al-Quran ya membutuhkan juru bicara yang kemudian merelevansikan pesan-pesan moral di dalam Al-Quran itu terhadap fenomena-fenomena yang baru yang kiranya tidak ada pada masa sebelumnya. Nah, tiga asumsi dasar ini, baik shifting paradigm, kemudian ada integrasi social scientific kepada social religious studies, kemudian ke Islamic studies, dan yang ketiga adalah soleh likuli zaman memakainya Al-Quran. Ini adalah tiga asumsi dasar yang saya catat sebagai satu hal yang mendasari kemudian hermeneutika Al-Quran Manahum Mazhab ini digagas oleh Pak Sahiron. Kemudian setelah kita tahu asumsi dasar dari Manahum Mazhab, saya mencoba untuk mengelaborasikan teknik kerja daripada hermeneutika Manahum Mazhab ini. Jadi ini sebelumnya saya sampaikan dulu sebelumnya bahwasanya Pak Sahiron ini adalah tokoh yang cukup lama berkenalan dengan hermeneutika. Dan setidaknya beliau mengatakan ada 3 aliran hermeneutis yang diamini oleh masyarakat. Jadi hermeneutika Al-Quran ini adalah tindak lanjut daripada hermeneutika umum ya. Misalkan kalau di hermeneutika umum nanti kita ketemu dengan beberapa tokoh-tokoh, misalkan ada Schleiermacher, ada Hirs, ada Gadamer, dan seterusnya lah. Hermeneutika Al-Quran tadi integrasi bagaimana ajaran ataupun aliran-aliran ini ataupun bahkan ajarannya diambil dan diintegrasikan dalam studi Al-Quran. Nah, setidaknya ada 3 aliran hermeneutik sebelum sampai ke Manahum Mazhab ya. Menurut Pak Sahiron Samsudin ini. Yang pertama adalah aliran objektivis atau aliran romantis. Aliran objektivis ini aliran hermeneutika yang lebih menekankan pada pencarian makna asal dari objek penafsiran. Jadi orientasi pemahaman ataupun penafsiran aliran ini adalah berupaya merekonstruksi kembali makna yang diinginkan oleh pencipta teks. Makanya ini yang kemudian banyak dikritik oleh para pengkaji ilmu Al-Quran. Bahwasanya kenapa hermeneutika ditolak ya karena memang aneh ketika kita mencoba untuk merekonstruksi psikologi Tuhan ya, pengarang teks. Itu yang kemudian hermeneutika ini ditolak. Jadi menurut aliran objektivis ya yang paling tahu makna daripada teks ya pembuat teks. Nah, siapa yang mengarang teks Al-Quran ataupun autornya? Nah, ini yang kemudian jadi problematik bagi orang-orang pengajar Al-Quran. Kalau bisa kita kemudian sampai kepada menerka-nerka psikologi Tuhan. Tapi oke lah. Ini yang pertama aliran objektivis. Yang kedua adalah aliran subjektivis. Aliran subjektivis ini antitesis ya dari objektivis. Jadi kalau tadi objektivis menekankan kepada makna asal daripada pengarang, kalau subjektivis ini adalah menekankan pada peran pembaca ataupun penafsir dalam pemaknaan terhadap teks. Aliran ini disebut juga dengan reader concerned hermeneutic atau pembaca sebagai produsen makna. Jadi misalkan, artinya ketika ada suatu teks sampai kepada kita, ya sudah, kita memiliki otoritas penuh dalam memproduksi makna terhadap teks yang ada di sini. Nggak perlu kita harus mengkaji konteks historisnya, nggak perlu kita mengkaji apa pesan asalnya, mana asalnya, gitu tidak perlu. Ini kalau aliran subjektivis. Makanya aliran subjektivis ini
eh, bisa disebut juga aliran yang menekankan the death of author. Jadi ya sudah, author kehilangan perannya ya dalam satu teks ataupun tulisan. Nggak perlulah kita mencari ke masa lalu, mencari apa sih maksudnya pengarang ini, nggak perlu. Tapi ya kita sebagai pembaca memiliki otoritas penuh dalam memproduksi makna. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, nggak perlulah kita mencari asbabun nuzulnya, nggak perlu mencari historical context. Ya kita yang kemudian memiliki otoritas penuh dalam menafsirkan ini. Nggak perlu melihat konteks masa lalu. Itu kalau subjektivis. Jadi contohnya ketika saya membaca Al-Quran, Bangihu ma'tubalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Wah, berarti ini wajib ini untuk poligami. Karena dalilnya menggunakan amar. Bangihu. Padahal amar itu kalau dalam usul fikih, al-aslu al-amru tadullu lil wujub. Berarti wajib poligami. Itulah pokoknya. Kalau subjektivis ya terserah saya untuk menafsirkan. Tidak perlu melihat konteks masalah. Dalam konteks apa itu turun, kenapa, itu nggak perlu. Aliran subjektivis. Oke. Kemudian aliran yang ketiga, Pak Sayron saya lihat menyatakan ada aliran objektivis kamu subjektivis. Jadi kalau tadi seolah-olah yang satu cenderung kepada historical makna konteks, yang satu pada masa makna yang diproduksi hari ini. Kalau objektivis kamu subjektivis ini adalah memberikan satu balancing ya, keseimbangan antara dua aliran tadi. Jadi ya iya kita mencoba kembali ke masa lalu, merekonstruksi makna asal atau mencari makna asal, tapi juga kita jangan kehilangan identitas sebagai orang yang hidup pada masa hari ini. Artinya ada aspek kontekstualisasi di sana. Apa makna asal yang muncul, apa konteksnya, dan bagaimana kita mengkontekstualisasikan. Sebetulnya hampir sama ya, kayak kayak Fazlur Rahman ya. Makanya saya lihat Pak Sayron ini juga termasuk Rahmanian ya. Artinya banyak terpengaruh oleh Fazlur Rahman. Rahman kan punya satu teori double move on kalau teman-teman bacanya. Bagaimana kita kembali ke konteks masa lalu, kemudian kembali ke konteks hari ini dan mengkontekstualisasikan makna yang kita dapatkan. Double movement gerakan kan. Oke. Kemudian teknik kerja daripada hermeneutika manapun maksa. Setelah saya coba baca dan pahami, setidaknya ada beberapa teknik kerja daripada hermeneutika manapun maksa. Dan sebelum sampai ke teknik kerja, saya mau sampaikan bahwasanya Pak Sayron ini lebih afirmatif dalam teorinya ini kepada golongan yang ketiga, yakni tadi adalah objektivis dan subjektivis. Jadi hampir sama juga dengan Rahmanian ya, seperti yang saya sampaikan, kembali ke masa lalu, mencari merza ataupun signifikasi pesan, kemudian diambil dan dibawa kepada konteks hari ini. Yang pertama adalah analisis linguistik bahasa Arab abad ke-7 sebagai bahasa Al-Quran. Jadi yang perlu kita pahami, yang perlu kita tekankan adalah Al-Quran ini adalah kitab yang turun pada masa abad ke-7. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh Al-Quran adalah bahasa Arab abad ke-7. Karena repot kalau kita memahami bahasa Arab sebagai bahasa Arab hari ini. Misalkan kita melihat ada satu narasi ya, ada satu kata mengatakan apa itu? Sayyarah. Sayyarah hari ini artinya mobil. Nah, ketika di Al-Quran menyebutkan sayyarah kemudian kita menafsirkan mobil, ya repot. Sayyarah di Al-Quran adalah konteksnya bagaimana kafilah itu menyelamatkan Nabi Yusuf. Jadi itu yang perlu kita tekankan, bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang menggunakan bahasa Arab, tapi memang bahasa Arab abad ke-7. Nah, karena Al-Quran bahasa Arab abad ke-7, maka Pak Sayron ya sebenarnya sangat kental sekali dengan aliran objektivis.
Nah, hampir senada dengan Asatibi yang menekankan keadaban sebagai titik pijak pemaknaan. Ini teman-teman nanti bisa baca kalau mau tertarik dengan Asatibi. Saya juga punya tulisan di jurnal di Al-Afkar, tapi Epistemologi Tafsir Al-Quran Asatibi. Kalau mau kenalan dengan Asatibi nanti bisa di jurnal di Al-Afkar. Dasar pemikiran pertama Samsudin, Pak Samsudin ini adalah berangkat dari kesadaran bahwa syariat ataupun ayat Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang turun dalam konteks situasi sosial masyarakat abad ke-7. Oleh karena itu, menurutnya, struktur realitas Arab sebagai tempat turunnya Al-Quran sangat berpengaruh terhadap keberwujudan makna ayat-ayat Al-Quran. Saya ulangi lagi. Tempat Al-Quran sangat berpengaruh terhadap keberwujudan makna ayat-ayat Al-Quran. Seperti tadi ya, sayyarah misalkan. Ya, nggak mungkin pada masa abad ke-7 sudah ada mobil. Makanya sayyar di situ konteksnya adalah kafilah. Dan karena hal ini juga, makanya mengutip Nasr Hamid Abu Zaid ya, yang seolah mengafirmasi Mu'tazilah. Al-Quran tuh ya sangat sosiologis, sangat melihat konteks sosial di mana ayat itu turun. Arab. Misalkan ini intermezzo aja. Misalkan ketika kita lihat bagaimana penafsiran ataupun ilusi-ilusi tentang surga ya di dalam Al-Quran. Apa ilusi tentang surga di dalam Al-Quran? Biasanya kan surga digambarkan tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya air. Kemudian apa? Gulamin ma'ashabilamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakiyatin katsirah wa maqtu'atin wa la mamnu'ah furushim marfu'ah inna sya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaro. Itu kan sangat sosiologis sekali. Surga itu digambarkan tempat yang hijau. Ya mungkin bagi kita yang di Indonesia itu nggak menarik ya. Surga tempat yang hijau. Di sini air di depan rumah ya banyak kok. Tapi hal itu mungkin menjadi menarik bagi bangsa Arab abad ke-7 dengan kondisi geografis yang gersang ya, panas gurun. Maka ilusi tentang surga itu menjadi hal yang menarik bagi mereka. Ataupun tadi faja'alahunna abkaro. Kami menjadikan mereka perawan-perawan. Itu juga sangat sosiologis ya guys ya. Ya guys. Ya. Bagaimana kemudian kita lihat lagi lah, bagaimana konteks makro bangsa Arab abad ke-7 itu lebih banyak istri itu, semakin banyak istri itu semakin soleh kira-kira pada masa itu. Jadi sahabat itu ada yang istrinya banyak sekali. Maka kan di sini di Al-Quran tuh yaumun la malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu kan untuk mengkritik bagaimana kondisi sosial abad ke-7 Arab. Jadi sangat patriarkis kalau tadi dikatakan oleh orang-orang hermeneutik. Al-Quran itu sangat patriarkis karena memang konteksnya hari ini seperti itu ya. Perempuan itu seolah-olah yang menjadi objek dan laki-laki memiliki peranan yang super power. Itu yang saya sebut sebagai sosiologi. Al-Quran sangat sosiologis, Al-Quran budaya. Nah, dalam konteks analisis linguistik bahasa Arab abad ke-7 sebagai bahasa Al-Quran, guna mempertajam analisis ini, menurut Pak Asairon itu seorang nafsir itu harus melakukan kajian intertekstual dan kajian intertekstual. Jadi bagaimana satu kata itu memiliki korelasi dengan kata lain dalam arti yang sama atau bahkan memiliki korelasi dengan surat ayat yang berbeda, surat yang berbeda. Jadi melakukan kajian intertekstual dan intertekstual. Nah, kajian intratekstual dilakukan dengan membandingkan penggunaan pemakaian kata dalam satu ayat dan ayat yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dinamisasi satu kata serta struktur bahasanya dari masa ke masa.
Jadi misalkan gini ya, sahabat-sahabat. Kata yadun dalam konteks yang satu itu mungkin oke, ditafsirkan sebagai tangan. Tapi ketika kita lihat dalam konteks ayat yang lain, yadun itu ketika ditafsirkan dengan tangan itu menjadi aneh. Misalnya apa? Yadullah fauqa aydihim. Kalau kita menafsirkannya tangan Allah di atas tangan mereka, itu agak aneh ya kalau kita tafsirkan seperti itu. Artinya apa? Kajian intratekstual dan intertekstual ini digunakan untuk mencari dinamisasi suatu kata ya. Jadi satu kata mungkin memiliki penafsiran yang berbeda. Kalau kita di tafsir itu ada satu kajian tujuh warna dhair ya. Penekanan-penekanan yang itu nanti bisa dibahas. Ya itu. Kemudian yang kedua, hermeneutika makna kumase ini juga melihat kajian terhadap historical konteks dalam spektrum makro dan mikro tadi. Jadi kalau dalam studi tafsir misalkan kita cuma mengenal satu istilah asbabun nuzul ataupun sebab-sebab turunnya Al-Qur'an, tapi kalau dalam konteks hermeneutik ada dua sebab nuzul. Itu bisa dibaca di bukunya Pak Mas Muammar Zain Qaddafi ya. Saya lupa judulnya, tapi nanti teman-teman cari saja Muammar Zain Qaddafi itu dengan baik beliau memberikan satu penjelasan terkait spektrum makro dan mikro. Jadi kalau saya simplifikasi, kalau saya sederhanakan, spektrum makro itu artinya paradigma bangsa Arab secara keseluruhan. Tapi kalau asbabun nuzul dalam konteks mikro, historical konteks dalam konteks mikro itu adalah fenomena tertentu ya, yang mendasari turunnya ayat. Saya contohkan gini. Dalam ayat poligami misalkan, ketika kita kaji dengan spektrum makro, itu tadi paradigmanya adalah bagaimana pernikahan itu unlimited ya, tidak dibatasi. Makanya banyak sahabat yang itu kan menikah lebih banyak sekali lah, karena memang tidak terbatas. Itu adalah paradigma bangsa Arab abad ke-7. Bagaimana kondisi umumnya seperti itu. Paradigma besarnya seperti itu. Kemudian konteks mikronya adalah fenomena seseorang yang mau menikahi anak yatim untuk mendapatkan hartanya. Maka ketika Al-Quran ini mensyariatkan batas maksimalnya adalah 4 orang istri, ini adalah satu revolusi dari Al-Quran ya. Dari yang tadinya tidak terbatas, konteks makronya tidak terbatas, kemudian dibatasi menjadi 4. Ini kan satu bentuk revolusi dari Al-Quran. Get the point ya, terkait makro dan mikro. Bagaimana makro itu ya paradigma besar, dan mikro ya fenomena kecil tertentu yang kemudian mendasari turunnya satu ayat. Nah, jadi yang kedua, kalau hermeneutika makna kumase ya juga harus paham apa konteks makro dan apa konteks mikro. Nah, konteks makro-mikro ini juga bisa teman-teman baca ya di bukunya Fazlur Rahman, Islam and Modernity ya. Khususnya dalam teori double movement-nya tadi. Sehingga saya sampaikan di awal tadi, kalau Pak Sairun ini kayaknya Rahmanian sekali ya. Banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman. Kemudian yang ketiga, setelah kita mencoba untuk melihat konteks makro dan mikronya adalah penggalian maksud. Yang ketiga adalah penggalian maksud ataupun maghza. Maghza ini adalah satu signifikansi ya, satu pesan signifikan yang ada dalam satu ayat. Kalau Pak Abdul Mustaqim, Profesor Abdul Mustaqim itu lebih menggunakan istilah makosid, maksud. Kalau Pak Sairun ini menggunakan istilah maghza. Tapi kalau secara esensial saya rasa sih tidak terlalu jauh berbeda ya antara maksud. Iya. Nah, saya contohkan lagi karena saya tadi sudah
sudah terlanjur bilang poligami, ya sudahlah saja itu aja ya. Nah, misalkan teman-teman baca poligami lah, ayat-ayat yang berbicara fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Anda tahu. Jadi ada satu maksud yang kemudian muncul di sana. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Itu kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Maka ada satu maksud di sana, fawahidatan, maksudnya fawahidatan. Kenapa? Karena pertanyaan besarnya hari ini adalah mungkin nggak seorang laki-laki itu berbuat adil? Mungkin tidak. Taruhlah saya menjadi orang kaya, punya penghasilan 100 miliar per hari, kayak cita-citanya Wilda Mansur. Kemudian istri pertama, saya tiap hari saya kasih uang 100 juta. Pokoknya ini harus habis. Saya sedih kalau 1 miliar ini nggak habis dalam sehari. Istri kedua juga sama. Istri ketiga sama. Istri keempat sama. Mungkin secara material itu proporsional lah. Itu bisa dikatakan adil lah. Karena lebih dari cukup ya. Tapi secara batin ya mungkin susah ya. Mungkin saya akan lebih sering kepada istri saya yang keempat, yang lebih muda. Yang gitu-gitulah biasa. Jadi aspek material batini ya mungkin agak susah untuk dicapai oleh seorang laki-laki. Makanya oleh feminis ya banyak sekali. Nanti teman bisa baca Aminah Wadud dan seterusnya atau Fatimah Mernissi. Maksudnya keadilan itu susah untuk diwujudkan laki-laki. Maka maghza ataupun signifikasi daripada pesan itu adalah ya monogami sebetulnya, satu saja. Walaupun secara ayat itu kan panjang sekali ya. Artinya boleh 2, 3 atau 4, tapi terakhirnya. Tapi kalau kamu takut ya bisa satu saja. Jadi signifikasi atau maghzanya adalah satu. Itu sama saja dengan ayat yang itu loh, yang gimana kok saya lupa ya, hadis atau ayat ya. Berbuatlah semaumu, tapi kamu akan mati. Gitu ya. Itu dia susah juga. Ya. Sepertinya ismasita yang itu. Oh iya itu. Jadi ismasita hiduplah. Iya itu Mbak. Betul. Jadi silakan kamu berbuat sesuka kamu, tapi kamu nanti akan mati. Apa maksudnya? Apa maksudnya coba kira-kira? Maksudnya ya jangan berbuat sesuka-suka. Sesuai aturan karena kamu akan mati. Walaupun secara tekstual itu mengatakan berbuatlah sesukamu. Paham nggak? Seperti itu ya. Jadi mungkin teksnya berbicara seperti ini, tapi kemudian maksud ataupun maksudnya itu bisa seperti itu. Berbuatlah sesukamu di dunia, tapi kamu akan mati. Itu sama saja untuk jangan berbuat sesukanya, karena kamu akan mati gitu ya, akan dipertanggungjawabkan. Itu yang saya maksud sebagai maksud ataupun maksud. Satu pesan utama yang boleh jadi secara esensial bertolak belakang dengan literal ayat itu sendiri. Pengalian maksud. Ya. Saya lanjutkan. Nah, ketika kita sudah tahu teknik kerja daripada makna kumaza ini, saya mencoba untuk membahasanya dalam konteks bunga bank ya. Untuk melihat bunga bank. Yang pertama tadi terkait dengan kajian Arab bangsa abad ke-7, itu saya temukan gini. Tapi sebelum sampai ke sana kita harus tahu dulu ya definisi itu perbankan. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, istilah bank memiliki pengertian sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Adapun istilah bunga bank dalam sistem perbankan dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh pihak bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Dalam hal ini tentunya produk-produk perbankan. Jadi bunga bank ini memang bisa untuk bank itu sendiri, bisa untuk peminjam ya. Maksudnya Zezan menabung 1 triliun di bank ya. Itu Zezan nanti bakal dapat bunga bank ya. Misalkan berapa persen dari tabungan itu masuk. Atau bahkan sebaliknya. Ada seseorang meminjam kepada bank, kemudian ada berapa nominal yang harus tambahannya seperti itu. Jadi bunga bank ini kayak pisau bermata dua, bisa untuk banknya atau bisa kepada nasabah. Nah, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, beberapa ulama itu menyejajarkan ulama hari ini ya, mainstreamnya itu menyejajarkan ungkapan bunga bank dengan istilah riba. Kenapa kemudian ulama itu menyamakan? Karena ada unsur penambahan dari besaran pokok atau ru'usul amwal. Jadi kayak tadi ya, konteksnya saya pinjam 5.000 ke Zezan, kemudian Zezan kembalikan 5.500. 500 itu termasuk riba karena ada tambahan. Jadi melihat sama antara bunga bank sama riba karena sama-sama memiliki tambahan dari besaran pokok. Kemudian ketika kita melihat definisinya sendiri ya, ar-riba fi syar'i huwa azyada ala aslin mal. Min ghairi aqdin tubaya. Riba adalah ya tadi tambahan dari besaran pokok atau ru'usul amwal tanpa adanya transaksi ataupun hal yang batil. Nah, kemudian kalau kita lihat sendiri dalam konteks Al-Qur'an ya, perilaku ribawi ini ya taruhlah kita sementara kita pahami ribawi ini penambahan ya, penambahan dari ru'usul amwal. Ini dilarang oleh Al-Qur'an secara evolutif ya. Jadi bertahap Al-Qur'an melarang perilaku riba ini. Yang pertama itu Al-Qur'an hanya sebatas mengatakan adanya unsur negatif dalam riba. Jadi belum sampai pelarangan. Itu hampir sama dalam konteks pelarangan minumal khamar ya. Jadi khamar itu kan awalnya cuma diinformasikan bahwasanya dalam khamar itu madorotnya itu akbaru minaf ahima. Madorotnya itu lebih besar dibanding manfaatnya. Belum dilarang. Kemudian yang kedua baru la taqrabus shalah in kuntum sukaro. Jangan kamu sholat kalau kamu sedang mabuk. Belum dilarang. Karena memang kondisi psikologis umat Islam pada waktu itu masih masih lemah ya, sehingga tidak mungkin Al-Qur'an turun sekaligus untuk menghantam mereka, tidak. Jadi evolutif dilarangnya. Baru yang ketiga itu inamal khamru wal maisir baru dilarang secara. Nah, dalam konteks riba juga sama. Al-Qur'an awalnya cuma mengatakan riba itu nggak bagus. Ada unsur negatifnya. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an menginformasikan terkait riba ini untuk melihat ketidaksenangan Allah terhadap perilaku ribawi. Ya ayyuhalladzina bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafan mudha'afa wa taqullaha la'allakum tuflihun. Jadi Allah mengatakan tidak suka. Baru Al-Qur'an ini mengharamkan riba. Baru dilarang. Tapi kemudian kita setelah tahu evolusi Al-Qur'an tadi terkait dengan hukum ribawi, maka analisis linguistik bahasa Arab abad ke-7 itu kita coba lakukan bahwasanya riba itu ya ayat. Kemudian kajian intratekstual dan intertekstual, saya menemukan beberapa hal yang menarik ya. Misalkan gini. Konteks riba itu biasanya identik dengan dalam ayatnya itu
dekat dengan beberapa kata-kata di sekitarnya. Misalkan yang pertama ad'afa mudha'afa. Ada juga falakum ru'usu amwalikum. Kemudian ada juga la tadzlimuna wa la tudlamun. Jangan kamu berbuat zalim dan jangan kamu. Ini ayat. Jadi riba itu dekat sekali dengan ayat dengan kata-kata di sekitarnya ini. Yang pertama ad'afa mudha'afa. Melipat gandakan uang. Jadi kalau kita melihat historical konteks dalam konteks makro itu memang sifatnya seperti rentenir ya. Berlipat-lipat. Si A meminjam si B 5.000, satu tempo tidak mampu membayar, naik 2 kali. Satu tempo lagi tidak bisa membayar, naik 2 kali lagi. Terus sampai kemudian si penghutang ini kayak terbebani dan tidak mampu membayar karena berlipat-lipat sekali. Riba dalam konteks historical makronya itu seperti itu. Mungkin kalau hari ini saya nggak tahu ya kalau pinjaman online ya pas seperti itu atau tidak, saya nggak paham. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ru'usu amwal. Jadi penambahannya itu tadi berlipat-lipat sehingga sampai kepada kedekatan riba ini dengan kata yang lain di sekitarnya, misalkan la tadzlimuna wa la tudlamun, berbuat zalim. Tiga kata ini saya rasa menjadi kunci pokok untuk nanti kita mencoba untuk menggali maghza, menggali maksud daripada ayat terkait riba itu dalam konteks melihat bunga bank. Narasi terkait ad'afa mudha'afa falakum ru'usu amwalikum atadzlimuna wa la tudlamun. Teman-teman bisa baca ya di artikel saya. Misalkan dari Mujahid, dari Qatadah, kemudian ada juga dari Zaid dan seterusnya. Banyak sekali riwayat yang kemudian menyatakan hal itu. Yang menggambarkan realitas sosial dalam konteks riba itu seperti itu. Berlipat gandaan yang kemudian menjadikan terbebani, terjerat. Nah, hal-hal ini kemudian saya rasa memiliki satu hal yang berbeda ya dalam konteks perbankan bunga bank hari ini. Perbedaannya di mana? Misalkan yang pertama berlipat-lipat itu tidak ada dalam konteks bunga bank. Bunga bank itu memiliki satu atau perbankan itu memiliki satu teman-teman baca sendiri ya. Misalkan bagaimana cross check agar tidak terjadinya one prestasi. Bentar. Ya, yang pertama di perbankan itu tidak memiliki unsur berlipat gandaan terhadap seseorang yang melakukan pinjaman atau penyimpanan. Jadi cuma mungkin berapa persen dari ru'usu amwal. Jadi iya ada ziyadah, tapi praktek ziyadahnya berbeda. Kalau tadi praktek ziyadahnya dalam konteks turunnya ayat adalah berlipat gandaan yang besar ya, misalkan 2 kali lipat dan terus. Tapi dalam konteks bunga bank ini berbeda. Jadi tidak penambahan yang kemudian secara radikal, hanya berapa persen saja. Hal ini dapat dilihat dengan adanya syarat-syarat yang harus disetujui peminjam. Salah satunya adalah peminjam diharuskan menunjukkan slip gaji yang bertujuan untuk dapat menganalisis ukuran kemampuan peminjam dan menentukan besaran jumlah yang akan dipinjamkan dari pihak bank agar di kemudian hari tidak terjadi one prestasi yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak. Jadi memang sudah ada koridor-koridor yang sifatnya yang maslahah. Tidak lagi tadzlimuna wa tudlamun. Tidak ada aspek itu. Kemudian lembaga perbankan juga berusaha untuk menghindari terjadinya one prestasi dari pihak peminjam. Berbeda dengan riba yang berlaku pada pra-Islam, yaitu adanya kecenderungan untuk membuat peminjam terjerat dalam utang yang lebih banyak, yang mengakibatkan ketidakmungkinan untuk melunasi hutangnya. Karena semakin banyak bunga dan terkadang besar bunga sama dengan uang yang dipinjamnya.
Jadi hal ini yang kemudian membedakan antara bunga bank dalam konteks hari ini dalam sistem lembaga perbankan dengan praktek riba. Iya, sama-sama ada ziyadah, ada tambahan. Tapi ternyata praktek di lapangan itu sangat berbeda. Tidak ada apa mudhafa, tidak ada latafumul zamun. Walaupun ya walaupun merusak amarikumnya hampir ada. Nah, sehingga kemudian saya membuat satu grafiknya seperti ini ya. Yang tadi saya katakan bahwasanya maksud ataupun pelipat ganda maksud ataupun maghza itu biasanya justru berbeda sekali dengan literal ayat ya. Seperti itu. Jadi yang pertama praktek riba berlipat ganda dan cenderung eksploitatif dan memberatkan. Ini konteks ketika ayat ini turun. Kemudian Islam melarang praktik ribawi yang mengarah kepada kezaliman. Kemudian bunga dalam sistem perbankan terjangkau dan tidak memiliki unsur berlipat ganda. Bunga bank berbeda dengan praktik riba pada masa Quranik atau turunnya Al-Quran. Tujuan akhir legislasi Islam, transaksi dalam perbankan yang memiliki aspek bunga tidak haram. Jadi aspek hikmahnya berbeda. Kalau tadi Pak Abdullah Said kan tidak berbasis kepada ilat, tapi berbasis kepada hikmah. Dan saya rasa juga ini Pak Sairun memiliki keterpengaruhan lah dari Pak Abdullah Said. Ya, intinya itu. Artinya Al-Quran itu soleh likulli zaman wa makan. Dia memiliki relevansi terhadap segala situasi dan kondisi. Nah, agar Al-Quran ini memiliki situasi untuk ke sana, maka kemudian diperlukan orang-orang yang mengkomunikasikan Al-Quran agar dia relevan dengan segala situasi dan kondisi. Maka salah satunya banyak ulama kontemporer termasuk di dalamnya adalah Pak Sairon yang kemudian mencoba untuk menggagas satu metodologi atau pendekatan guna membaca ayat Al-Quran yang kemudian dikontekstualisasikan dengan konteks hari ini. Dalam konteks bunga bank tadi, ternyata ada satu perbedaan yang akhirnya dengan menggunakan hermeneutika manhajul, saya rasa bunga bank itu ya tidak lagi haram. Karena secara esensial memiliki titik tolak dan titik perilaku yang berbeda dengan dengan perilaku yang ada ketika ayat itu turun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian yang luar biasa dari Mas Ahmad Radza Badruzzaman menjelaskan tentang detail ya dari bukan hanya langsung isinya tapi metodenya itu memang jelas gitu. Jadi kita juga melihatnya oh kayak gini dan apalagi teman-teman kan yang basicnya bukan hermeneutika, mungkin dalam menafsirkan ayat itu ya hanya tekstualis, tapi kita juga harus melihat dari segi kontekstualis. Itu dari penyampaian dari Mas Zaman. Mungkin dari sesi selanjutnya adalah pertanyaan. Untuk temen pertama, saya beri 3 penanya. Mungkin jika ada pertanyaan, bisa langsung raise hand atau bisa juga secara langsung. Ada yang ingin bertanya? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh bertanya, Pak? Boleh. Silakan Mbak Iklimah. Sebelumnya terima kasih kepada materi yang telah menyampaikan ini. Saya ingin bertanya terkait hermeneutika itu sendiri. Dan saya lihat peminat terkait hermeneutika itu sangatlah minim. Sebenarnya apa penyebab peminat hermeneutika itu minim? Kemudian adakah standar-standar khusus bagi para kita nih ya misalnya yang ingin memperdalam terkait hermeneutika itu sendiri?
bisa ditangkap, Pak? Zen, Oke. ulangi Zen tadi. Ya. Mungkin bisa diulangi Pak Iklim, Mas. Tadi suaranya agak putus-putus juga. Cek gimana? Sekarang putus-putus enggak? Sudah Mbak. Jadi yang saya tanyakan, berdasarkan realita yang ada di sekeliling itu, peminat terkait hermeneutika itu sedikit. Nah, apa sih penyebabnya konsentrasi ini tuh peminatnya sedikit? Kemudian apakah ada standar khusus bagi teman-teman yang sebenarnya ingin berkonsentrasi di dunia hermeneutika? Gitu sih, Pak. Oke, sudah. Terima kasih. Mungkin saya ulangi sedikit terkait apa sih penyebab hermeneutika itu sepi peminat lah, simpelnya seperti itu. Lalu apakah ada standar sih untuk bagaimana standar dalam memahami hermeneutika ini seperti apa? Simpelnya seperti itu. Mungkin nanti Mas Jaman juga sudah tadi mendengarkan. Oh ya Pak, ini mau tanya dulu atau langsung dijawab apa seperti apa? Langsung aja. Oh, yuk, monggo kalau mau langsung jawab. Ini saya sampai tanggal 11 ya, tolong ya. Oh, siap. Ibu-ibu. Ya, saya masuk. Jadi jawaban saya mungkin sifatnya asumtif ya, tidak kemudian berdasarkan penelitian, karena saya juga belum meneliti tentang itu. Tapi hermeneutika ini termasuk salah satu studi yang kontroversial di awalnya. Karena banyak pertimbangan tadi. Yang pertama, misalkan bagaimana hermeneutika ini tidak lahir dari rahim Islam. Ya, awalnya adalah lahir untuk mengkaji Bible. Dengan taruhlah tadi ada aliran objektivis ya. Bagaimana mencoba menjadi seorang pengarang. Susah ini untuk diimplementasikan di Al-Quran. Sehingga hal ini yang kemudian menjadikan hermeneutika ini ya ada yang menolak juga. Jadi memang awalnya memang kontroversial. Kalau mau baca ini mungkin bisa baca di tulisan saya hermeneutika dan kontroversi gimana ya, saya lupa kok judulnya, itu hermeneutika dan kontroversi penggunaannya dalam studi Al-Quran. Saya pernah menulis itu di jurnal ilmiah mahasiswa Rosan Fikar tahun 2018. Itu kayaknya saya lebih dalam untuk menulis di sana gitu. Mau baca ya boleh. Yang pertama memang dia lahir dari satu kontroversi yang disebabkan oleh banyak sekali faktor. Nah, karena dia kontroversi dan termasuknya adalah banyak ditolak oleh golongan konservatisme. Konservatisme dalam hal ini saya sebut pesantren ya. Pesantren termasuk dalam konservatisme. Walaupun kalau kita lihat dari penelitiannya Pak Bahtiar Effendi, pesantren itu atau NU Muhammadiyah itu ya termasuk dalam moderat. Tapi dalam konteks hermeneutika ini saya masukkan dalam konservatisme karena menolak hermeneutik. Tidak hanya pesantren NU, ada Muhammadiyah. Muhammadiyah yang nggak tahu, sifatnya nggak terlalu tahu. Memang bukan NU-nya, tapi aktor-aktor dari NU, aktor-aktor Muhammadiyah yang kemudian memiliki pengaruh dan pandangan bahwa ini nggak boleh, sehingga itu banyak diikuti oleh orang. Itu salafisme ya apalagi ya. Sehingga perguruan tinggi Islam kemudian dicap sebagai sarangnya liberal. Ya orang-orang hermeneutik ini yang bertanggung jawab. Sebetulnya ya orang-orang hermeneutik ini yang bertanggung jawab harus. Nah, sehingga itu kalau asumsi saya kenapa hermeneutika ini kemudian bukan peminatnya sedikit, tapi memang orang-orang tertentu saja yang memiliki minat untuk ke sana. Karena memang dia berangkat dari hal yang kontroversial. Dan mungkin kenapa orang itu tidak memilih hermeneutika karena tadi ada satu doktrinasi dari pengasuh ataupun ya orang-orang
pesantren ya. Karena kalau kita lihat di tulisannya saya juga, bagaimana kemudian santri itu ulama itu memiliki hubungan patron klien dengan santrinya. Jadi bagaimana ulama itu memiliki otoritas yang sangat kuat bagi para santrinya. Maka ketika santri masuk ke pesantren saja doktrinnya sudah sama, samina ta'na gitu kan. Nah, ketika di pesantren ada itu ya sudah, santri kemudian cenderung untuk mengikuti dan ya sudah tidak ikut kepada hermeneutik. Itu Mbak, jawaban saya mungkin tidak berbasis pada penelitian, lebih ke asumtif lah. Seperti itu. Ya. Padahal kalau teman-teman mengkaji hermeneutik ini kajian yang cukup menarik dan banyak sekali hal-hal baru yang kemudian bisa teman-teman dapatkan. Tadi misalkan terkait dengan poligami lah. Itu akan menimbulkan satu penafsiran ataupun pemahaman yang baru sekali. Gitu ya. Kenapa kemudian tidak berbasis kepada tafsir? Ya tadi, tafsir di masa klasik itu banyak ditulis oleh seorang laki-laki. Sehingga psikologi laki-laki sangat kuat di sana. Jarang sekali ada penulis tafsir dari perempuan. Itu ada mungkin di abad kontemporer dimulai dari Bintu Sati kalau nggak salah Mesir itu. Jadi ketika masa klasik penulisan tafsir itu banyak ditulis oleh laki-laki. Sehingga psikologi laki-laki sangat kuat di sana. Mewakili psikologi laki-laki lah. Ya. Maka jarang sekali kalau teman-teman lihat di penafsiran poligami misalkan itu mengatakan tidak boleh, jarang sekali. Ya ini saja orang yang mengkaji hermeneutik saja yang kemudian vokal nggak boleh poligami, ya. Karena penekanannya adalah signifikasinya adalah monogami. Walaupun ketika kita pinjam dari diskursus keilmuan lain, misalkan usul fikih, kan kita mengenal adanya azimah, ada mengenal rukhsah. Azimah ini adalah hukum awal tanpa memandang konteks. Rukhsah ini adalah hukum kedua, perubahan dari hukum awal kepada hukum kedua setelah melihat konteks. Misalnya gimana? Misalnya sholat. Sholat dengan berdiri itu azimahnya wajib. Itu banyak di kitab-kitab klasik juga dikatakan sholat fardu berdiri hukumnya wajib. Itu azimah. Tapi kemudian ketika tidak bisa berdiri, lil marid, karena sakit, boleh dengan duduk. Itu rukhsah. Ya. Itu yang saya maksud azimah. Nah dalam konteks kali ini mungkin ketika orang-orang hermeneutik mengatakan poligami itu hukumnya tidak boleh, haram, karena tidak mungkin sampai kepada titik keadilan, benefit alat adilu gitu ya. Ya sudah, satu saja. Itu kayak monogami kok. Nah, ketika kita pinjam dari usul fikih misalkan, mungkin ketidakbolehan ini bagi orang hermeneutik sifatnya azimah nih. Nanti boleh poligami ketika mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu kalau di usul fikih ada 7 lah. Di kitab As-Sulam saja yang paling dasar itu ada 7. Ada lil marid, ada lil nisyan, ada lil safar, dan seterusnya. Lil marid misalkan tadi, saya ada cerita lucu dari teman saya, dari Pak Kiai saya. Kenapa Pak Kiai, kenapa Bu Nyai kok Pak Kiainya boleh menikah lagi gitu ya? Wah iya, saya kalau Pak Kiainya nggak nikah lagi, saya bisa meninggoy. Karena Pak Kiai itu tenaga kuda. jadi dia sakit karena itulah, sehingga menikah lagi itu menjadikan boleh karena memang yang pertama sakit. Atau yang kedua linisian, lupa ya. Jadi nikah lagi, padahal dia udah punya istri, lupa punya istri. Gak apa-apa kan hukumnya kalau lupa. Oh nggak apa-apa. Cuma ya rada aneh gitu ya. Ya gitu lah. Intinya itu ya. Gimana? Kalau lupanya disengaja bagaimana? Wah ya nggak mungkin lupa disengaja. Itu berarti bukan lupa, itu ingat. Lupa itu jelas juga disengaja. Wah saya sengaja lupa lah, itu nggak mungkin. Ya. Karena itu by design berarti. Ya intinya itu ya. Jadi kalau teman-teman pakai hermeneutik ya akan banyak sekali informasi baru, mendapatkan satu pemahaman baru terkait narasi-narasi di Al-Quran. Dan ya seperti itulah, intinya itu. Atau misalkan gini, Anda juga bisa melihat keluar biasaan Al-Quran itu dari aspek hermeneutiknya.
Misalkan apa? Ketika Anda baca inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu adalah yang paling bertakwa. Itu kalau kalian baca hari ini itu mungkin biasa saja. Yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Itu mungkin biasa saja. Tapi kalau kita pakai historical context dalam konteks makro, itu luar biasa. Itu adalah transformasi sosial dari Al-Quran terhadap realitas bahasa Arab abad ke-7. Loh, iya loh. Orang-orang abad ke-7 itu sangat apa namanya? Sangat egosentrisnya sangat kuat ya. Jadi dulu ada satu narasi dikatakan gini, ya kami mau menerima Islam Muhammad, tapi tolong bedakan dong. Kami yang bangsawan di sebelah kanan, mereka yang Buddha di sebelah kiri. Gitu kan. Teman-teman kalau baca sejarah misalkan, itu banyak baca Al-Quran misalkan, itu dikatakan kok orang-orang musyrik itu bukan menolak entitas ajaran Islam. Karena sangat logis. Tapi mereka menolak Islam karena takut status sosialnya itu apa namanya? Status sosial struktur sosial Arab itu kan sangat hierarkis sekali ya. Budak. Itu mereka terancam di situ. Nah, dalam konteksnya seperti itu, Al-Quran sudah mengatakan tidak. Sing budak ya pada baik karo kowe, sing majikan ya pada baik karo budak, siapa sing yang terbaik adalah yang paling bertakwa. Jadi masuk masjid itu tidak kemudian golongan A, bangsawan itu tidak. Ya siapa yang duluan, mungkin dalam konteks hari ini tukang becak jajaran karo direktur, jamaah. Itu luar biasa. Itu kalau kita baca pakai historical context itu akan menemukan banyak sekali hal-hal yang dirasa biasa saja tapi ternyata dalam konteks itu luar biasa. Itu dari hermeneutik. Ya. Yang kedua saya lupa pertanyaannya, tapi apa itu sih? Standarisasi, Pak. Kalau orang yang mau ngambil hermeneutika itu apakah ada standarnya gitu? Standarnya ya. Saya nggak tahu, kalau ini saya nggak bisa menjawab karena jawaban saya juga tidak otoritatif ya. Gitu. Tapi intinya itu ya, kalau mau mengkaji hermeneutik ya teman-teman tinggal mau pilih hermeneutik yang mana, karena masing-masing aliran itu memiliki teknik kerjanya masing-masing seperti itu sih. Dan ya seperti itu saja. Oke, cukup Pak. Ya. Mohon maaf kepada teman-teman dan pemateri. Jadi gimana Pak? Karena tadi 10:30 katanya mau ada acara, apakah lanjut atau kita cukupkan sampai di sini saja? Saya rasa diskusi memang jangan selesai, gitu ya. Oh iya, sehingga gitu ya. Jadi saya sudah ada janji sama ibu-ibu di daerah saya dan saya rasa nggak enak kalau janji ya. Asik-asik. Oke, baik. Baik, mungkin terima kasih kepada Mas. Mohon maaf juga kepada teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya. Mungkin nanti kita bisa lanjut diskusi di lain waktu. Untuk sesi hari ini kita cukupkan karena memang pemateri ada agenda lain. Karena memang sekarang jadi semenjak sudah geser dari UIN Sunan Kalijaga itu semakin sibuk sekarang tuh. Dan sibuknya udah sama ibu-ibu loh, luar biasa emang Bapak ini. Oke, diucapkan terima kasih. Mohon maaf Pak, untuk share screen-nya bisa ditutup dulu, nanti kita foto bareng. Iya. Halo Pak Muhajir. Halo. Baik, untuk teman-teman mungkin bisa buka kameranya, kita akan foto bersama. Sebentar. Hitungan ketiga ya. Di open yuk. Tahan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Tahan. 1, 2, 3. Oke, saya rasa cukup. Diucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah
hari ini sudah menyempatkan memberikan ilmu baru kepada kita, khususnya di bidang hermeneutika, dan ya insya Allah mudah-mudahan kita terus sharing ilmu ke depannya, dan diucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf tadi di awal ada sedikit kendala teknis. Mungkin itu saja dari saya. Diucapkan terima kasih kepada Mas Zaman telah menyempatkan hadir berbagi